Saya mencatat beberapa hal untuk saya kritisi. Yang pertama, saya ingin memberikan tanggapan kepada Dr. Stefri Lumintang selaku Ketua Umum dari BMPTKKI, bahwa beliau mengatakan yang pertama, tidak menyangka, ini catatan saya yang pertama, bahwa seminar ini akan berdampak viral dan sifatnya pro kontra, bahasanya kontroversi. Sebenarnya nggak perlu kaget karena memang judul seminarnya aja kajian biblika terhadap isu kontroversi ajaran Tritunggal dalam kekristenan. Sehingga kalau menimbulkan kontroversi, lumrah. Justru kalau judulnya bicara isu kontroversi Tritunggal dan tidak menuai kontroversi, itu berarti tidak sinkron. Untuk itu saya mau ajak saudara mendengar satu persatu. Karena saya tidak mau dituduh, menyimpulkan, lalu menarasikan lepas dari konteks pembicaraan mereka. Makanya saya buat ini step by step. Rekan-rekan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen anggota BMPTKKI, pada kesempatan khusus ini, perkenankan kami pengurus BMPTKKI menyampaikan informasi dan klarifikasi berkenaan dengan seminar yang berlangsung pada tanggal 15 Juli 2024 yang lalu. Video klarifikasi ini merupakan produk bukan hasil dari pemikiran yang panjang karena desakan massa, desakan netizen BMPTKKI. Terpaksa harus rapat. Kita lihat saja. Seminar tanggal 15 Juli 2024 yang lalu adalah satu kajian ilmiah sebagai media belajar untuk semua perguruan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa, ajang untuk para scholar, para ahli mempresentasikan hasil penelitiannya. Ya, acara seminar ini basisnya adalah kajian akademik. Jadi bukan kajian doktrinal gerejawi. Bukan, nggak ada urusan dengan gereja, agama, teologi agama saudara. Soal dogmatika gereja Anda, nggak ada urusannya ini. Ini murni akademik. Oke, kita dengar selanjutnya. Nah, berkenaan itu kami tidak menduga terjadi perbedaan pendapat yang berkembang di media sosial dan di WA Group. Ya, Ketua Umum mengatakan dia tidak menyangka seminar yang berlangsung ini akan menuai kontroversi, ya, menuai perbedaan ekstrim dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Wah, ini yang saya anggap tidak profesional ini. Karena dalam pengakuan beliau di acara pembukaan seminar ini, beliau adalah pemberi kata sambutan, mengatakan bahwa materi dari Dr. Yonatan Purnomo ini sudah diterima sebelumnya dan beberapa pimpinan juga sudah menerima naskah atau materi dari bahan presentasi seminar Dr. Yonatan Purnomo dan sudah diperiksa, sudah diseleksi dan tidak ada masalah untuk diselenggarakan dalam bentuk seminar nasional. Sebelum ditampilkan materi dalam bentuk PPT telah diberikan kepada Ketua Bidang 3 dan Ketua Umum. Tuh kan? Dan telah diperiksa. Tuh. Tidak memiliki hal-hal yang diperdebatkan. Itu sudah dibilang, itu naskahnya sudah diperiksa oleh Ketua Umum dan Ketua 3. Artinya kalau seorang ahli teolog seperti Dr. Stefri Lumintang yang punya 4 gelar sarjana doktoral itu sudah mengatakan ini tidak masalah dan bisa dipresentasi dalam bentuk seminar nasional yang diselenggarakan, tentu sudah melalui kajian akademik, pasti juga sudah diduga dong akan muncul pro dan kontra, polemik, bahkan lebih besar dari itu dan yang sudah terjadi sekarang. Kenapa perlu minta maaf? Karena lanjutan dari perkataan beliau ini, untuk itu kami minta maaf. Nah, ini yang saya bilang semacam bentuk cuci tangan. Apakah dengan minta maaf selesai? Kalau sampai di kalangan teolog juga berlaku tradisi minta maaf dan selesai. Nah, saya nggak tahu ini kualitas teolog macam apa. Kalau saya pribadi sebenarnya Pak Stefri nggak usah minta maaf. Karena apa? Itu merupakan hak berpendapat dari hasil riset penelitian Dr. Yonatan Purnomo yang dia yakini kebenarannya. Dan itu sudah di disclaimer bahwa itu soal isi penelitian itu tanggung jawab pembicara. Ini yang saya bilang ketidakprofesionalan BMPTKKI, terutama pimpinan BMPTKKI dalam menyelenggarakan seminar. Tidak berpikir panjang gitu loh. Kalau saya lihat sih indikasinya ada penyesalan dari pimpinan BMPTKKI menyelenggarakan seminar itu yang membuat mereka tidak bisa tidur beberapa hari ini.
Tampak dari wajahnya Pak Nasukili dengan Pak Stefri Lumintang kalau Anda lihat itu agak lebam matanya karena mungkin nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus keributan antara teolog ini. Sudah saling menganatema satu dengan yang lain. Sudah langsung menetapkan predikat baru kepada Dr. Yonatan sebagai bidat baru. Jadi banyak sekarang ini saling bidat membidatkan. Oke, lanjut dulu. Nah, berkenaan itu kami tidak menduga terjadi perbedaan pendapat yang berkembang di media sosial dan di WA Group. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pasca seminar tersebut. Tahan dulu. Perbedaan pendapat yang tidak diduga sebelumnya yang kemudian menjadi viral di dunia media sosial. Ya. Ini dia. Kayaknya belum berwawasan luas juga pimpinan BMPT KKI. Karena tidak bisa mengantisipasi bahwa dunia sekarang ini itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Karena ada hal-hal yang dikeramatkan ribuan tahun itu kemudian digugat, ya, dinyatakan bidat ajaran Allah Tritunggal tiga pribadi dalam satu hakikat produk Bapak Gereja yang namanya Tertullianus yang diidolakan 95% teolog di Indonesia. Bayangkan. Muncul Dr. Yonatan Purnomo berdasarkan kajiannya menginformasikan bahwa doktrin teologi Tertullian ini sudah dianatema, dinyatakan sesat, heresi, bidat. Waduh, berani juga memang Dr. Yonatan ini, luar biasa. Oke, kita dengar poin klarifikasinya dari apa yang dibacakan oleh Dr. Nasukili Giawa. Terkait dengan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia atau BMPT KKI dengan judul Kajian Biblika tentang Isu Kontroversi Ajaran Tritunggal dalam Kekristenan pada hari Senin 15 Juli 2024 dengan narasumber Dr. Yonatan Purnomo SH MTH, maka Dewan Pengurus BMPT KKI periode 2024-2028 khususnya Ketua Sekretaris Bendahara, Ketua-Ketua Bidang telah melakukan rapat pada hari Kamis 18 Juli 2024 pukul 18 WIB sampai selesai. Sehubungan dengan itu Dr. Yonatan Purnomo sebagai salah seorang pejabat BMPT KKI yang membidangi bidang keahlian biblika juga menyelenggarakan kajian di bidang ini dan sekaligus sebagai narasumber yang meneliti tersendiri. Oke, terus? Dan demikian beliau sebagai narasumber yang memberikan materi tentu secara akademik bertanggung jawab atas hasil penelitian dan pemaparannya. Ya, stop. Ya, lihat, secara akademik Dr. Yonatan Purnomo bertanggung jawab terhadap materi seminar yang dia presentasikan. Bertanggung jawab artinya apa, saudara-saudara? Kalau terjadi penolakan terhadap materinya atau perlawanan teologis, ya penolakan, perlawanan, ya bahkan mungkin ya, pertikaian yang bisa terjadi akibat materi seminar itu tanggung jawab dari narasumber, sudah dibilang juga dari awal, dan sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab pembicara, ditegaskan berulang-ulang itu. Ini sudah cukup sebenarnya bagi BMPT KKI, disclaimer bahwa ini tidak, BMPT KKI nggak boleh disalahkan. Cuma persoalannya BMPT KKI harus juga memberikan kesempatan bagi teolog-teolog yang berseberangan dengan Dr. Yonatan Purnomo, khususnya soal penelitian yang dipresentasi lewat seminar nasional ini, harus diberikan kesempatan yang sama, yang memberikan kajian antitesis terhadap apa yang menjadi materi seminar dari Dr. Yonatan Purnomo. Harus diberikan. Jadi nggak usah ribut. Dokter-dokter teologi yang berseberangan dengan Dr. Yonatan Purnomo itu bikin aja kajian biblika tandingan, ya, yang berseberangan atau berlawanan atau antitesis terhadap materi seminar yang disuguhkan oleh Dr. Yonatan Purnomo sebagai sebuah bukti keahlian saudara, ya, dan harus dilakukan berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang sifatnya juga akademik seperti yang dilakukan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Jangan ngomel-ngomel ribut-ribut, nggak perlu ribut-ribut. Begitu loh baru yang dibilang keren, profesional. Tapi kalau ribut-ribut, baku maki, baku cerca, kampungan sekali. Malu kita kalau bicara soal, ya, menunjukkan kedunguan para scholar
teologi ini. Waduh, silakan dilanjut. 3. Berdasarkan pemahaman ini, maka BMP TKKI perlu menyampaikan beberapa pernyataan dan klarifikasi berkenaan dengan pembicara bahwa Tertullianus merupakan bidat, bahwa Tertullianus di anatema, bahwa Alkitab Tertullianus tidak kanon, dan bahwa penggunaan kata Tritunggal akan mengarahkan seseorang kepada ajaran Tertullianus yang dianggap bidat, bahwa oneness tidak dapat disalahkan. Ya, jadi tidak usah saya bahas lagi isi materi seminar dari Dr. Yonatan Purnomo, nggak perlu lagi. Karena saudara sudah nonton, saudara sudah lihat ya. Yang saya paling ambil beberapa poin saja saudara-saudara. Soal kenapa Tertullianus dibilang bidat. Ajaran Tertullianus soal Allah Tritunggal 3 pribadi una substantia tres persona itu dianggap sesat, heresi ya. Karena apa? Itu dibangun berdasarkan kitab suci yang tidak kanonik. Jadi bukan kanon, artinya itu bukan kitab suci berdasarkan naskah asli yang diproduk oleh gereja rasuli. Menurut Dr. Yonatan begitu. Dan itu sebabnya Dr. Yonatan juga mentolerir soal ajaran oneness. Itu tidak bisa disalahkan. Karena apa? Mereka membangun pengajarannya, tafsirannya di atas kitab suci yang tidak kanon. Yang diterbitkan oleh UBS secara internasional, Universal Bible Societies, yang di Indonesia kita kenal sebagai Lembaga Alkitab Indonesia. Yang mitranya adalah Lembaga Biblika Indonesia dari Katolik. Jadi itu tidak kanon menurut Dr. Yonatan. Nah itu sebabnya saudara-saudara, itu dianggap bidat dan dianatema oleh gereja, dikutuk oleh gereja, diekskomunikasikan. Materi ini sudah menjadi hasil kajian bahwa Tertullianus bidat, ajaran Tertullianus Allah Tritunggal 3 pribadi 1 hakikat, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah pribadi-pribadi independen yang dalam seminarnya yang lengkap dikatakan itu adalah triteisme dan itu dikutuk oleh gereja, dianatema. Jadi saudara-saudara, mestinya Anda tidak usah marah sama Dr. Yonatan Purnomo. Ini akademik, bos. Anda mau tuduh itu tidak berdasarkan fakta sejarah yang benar, dia bisa juga balik. Yonatan bisa balik juga, Dr. Yonatan bisa balik juga. Justru kamu yang kajian-kajian ilmiah teologisme itu tidak berdasarkan runutan sejarah yang benar, ya ini tidak akan selesai. Buat saja seminar tandingan yang menyanggah, membantah materi seminar dari Dr. YP ini. Selesai sebenarnya, nggak usah ribut-ribut gitu loh. Nah hasilnya nanti biarkan saja orang yang menimbang yang mana yang benar gitu. Ya nggak usah memaksakan diri. Oh kami tidak bisa begitu, lalu mengancam. Oh ini tidak sesuai anggaran dasar. Kalau Anda selalu lari ke anggaran dasar itu menunjukkan Anda lemah, tidak mampu menyaingi Dr. Yonatan Purnomo dengan argumentasi teologis. Larinya hanya untuk aturan, itu namanya memakai kekuasaan formal untuk membungkam musuh karena Anda tidak mampu melawan argumentasinya dengan argumentasi. Jadi menggunakan alat kekuasaan organisatoris yang namanya anggaran dasar. Wah ini mah teolog kampungan ini. Jadi teolog-teolog yang memakai anggaran dasar sebagai alasan untuk membungkam Dr. Yonatan Purnomo dan untuk menyerang Ketua Umum Stefri Lumintang, bahkan desakan untuk Ketua Umum mengundurkan diri, Dr. Yonatan Purnomo mengundurkan diri dan sebagainya. Wah ini dilatar belakangi oleh pikiran setan ini. Karena apa? Motifnya bukan lagi profesionalisme akademik sebagai scholar, ahli yang mengedepankan objektivitas penelitian dan sportivitas di dalam menghadapi perbedaan tanpa mengintervensi hasil riset orang yang dia tidak senangi atau berseberangan dengan dia lalu menggunakan alat kekuasaan. Itu sama seperti di zaman-zaman dulu ya, di mana Konstantin dilibatkan sebagai pemegang kuasa ketika itu untuk memaksa orang, teolog-teolog yang berseberangan yang tidak bersetujuan dengan mayoritas ditindak dengan kekuasaan politik, kekuasaan pemerintahan. Wah itu bagi saya nggak profesional dan amat sangat mencederai citra teolog yang menaruh harap mengandalkan Tuhan dan menyandarkan prestasinya kepada kebenaran yang dihasilkan oleh kajian-kajian akademik. Kalau mau bicara anggaran dasar, saya lebih berhak bicara anggaran dasar. Saya tahu persis karena apa? Saya yang mendirikan badan musyawarah ini, BMPTKK ini. Anda mau sangkali, itu namanya penipu kalau Anda mau sangkali bahwa saya pendirinya. Dan dari awal
Saya dan Pak Thomas Penturi, Profesor Dr. Thomas Penturi, ketika itu selaku Dirjen Bimas Kristen, menterinya adalah Dr. Lukman Hakim Saifuddin, sejak mulai dirintis sehingga menghasilkan Sarasehan Nasional di tempatnya Pak Haritanu Sudibyo di iNews Tower, saya dan tim saya yang bekerja penuh. Kalau orang bilang itu tim 9 Pak Yosua, saya tahu tim 9 itu saya dan Pak Thomas yang bentuk. Ya, saya dan Pak Thomas. Orang-orangnya saya bisa runut nih. Orang pertama yang saya panggil untuk bergabung, Dr. Aryasa Supit. Kenapa? Karena saya tidak begitu mengenal banyak teolog-teolog yang berkompeten, yang bisa berorganisasi tapi punya wawasan teologis ilmiah yang cukup mumpuni. Dr. Aryasa Supit, saya kenal, beliau adalah sekretaris dari PDPTKI dan juga aktif di PASTI yang merupakan aras yang berbasis teologi Injili. Nah, beliau banyak tahu, banyak kenalan. Makanya Dr. Aryasa Supit setuju untuk membantu saya dan Pak Thomas mewujudkan ide gagasan mendirikan Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia ini, BMPTKK ini. Lalu saya mulai tanya, siapa kira-kira yang kita mau ajak bicara. Lalu mulai nama-nama muncul dari Dr. Aryasa Supit. Pertama beliau tawarkan, coba kita ajak Pak Stefri Lumintang. Lalu kemudian kalau Pak Stefri ingat, saya undang Pak Stefri dengan Pak Aryasa Supit untuk kita makan di Kelapa Gading. Jadi bukan Pak Stefri dari awal, bukan. Apalagi Pak Arnold Tindas, bukan dari awal. Nanti setelah Pak Stefri baru Pak Arnold Tindas. Baru kemudian yang lain-lain muncul. Pak Nasokili, terus ada lagi Dr. Andreas Himawan. Lalu muncul lagi yang lain-lainnya. Pak Roland Octavianus. Ini semua orang-orang yang kemudian menyusul satu persatu untuk digabungkan menjadi tim 9, bahkan jadi tim 10 dengan bertambahnya Dr. Insinyur Timotius Arifin, ya, pemilik STT Kingdom di Bali. Jadi dari Sarasehan Nasional kita sudah bentuk dan itu sepenuhnya tim saya yang kerja. Bukan saya mau angkat-angkat ungkit-ungkit, tidak, supaya orang tahu gitu loh. Karena selama ini saya juga didiskreditkan seolah-olah saya ini nggak ada artinya apa-apa. Mereka lah yang hebat-hebat mendirikan BMPTKKI. Itu kan yang beredar, saudara-saudara. Dan Joshua Tewu ini, enggak lah, dia nggak ada apa-apanya. Loh, catatan sejarahnya saya perintisnya, saya punya gagasan, ide, tanya sama Prof. Thomas Penturi sendiri, Dirjen Bimas Kristen. Dan saya yang bahkan mengupayakan sponsor berbicara dengan Pak Haritanu Sudibyo. Dari mana mereka bisa bertemu Pak Haritanu Sudibyo? Kalau bukan dari referensi saya, dan kita masuk dan berbicara. Lalu Pak Hari bantu. Bahkan ketika terjadi dialog dan mereka rasanya putus asa menghadapi Pak Haritanu yang mematahkan permohonan mereka untuk layak dibantu. Bahkan istri saya juga sempat ikut bicara loh. Lalu kami menegaskan lagi dan baru Pak Hari tergugah hatinya dan mengatakan, ya oke, saya bantu. Dan terselenggaralah dan beliau siap untuk juga menjadi salah satu narasumber di dalam Sarasehan Nasional yang berlangsung. Yang pembicaranya salah satunya adalah Profesor Dr. John Titalei, Profesor Dr. Thomas Penturi sebagai keynote speaker sekaligus dirjen ketika itu, Dr. Arnold Tindas. Dan semua materi mereka diolah oleh tim saya yang dikomandani oleh putra sulung saya. Semua kami yang bekerja, beliau-beliau ini, dokter-dokter ini hanya tahu tampil dan berbicara. Ada Dr. Roland juga ikut menjadi moderator dan sekaligus pembicara kalau saya nggak salah, bersama saya juga salah satu moderator. Itu ada data-datanya semua kalau saudara mau lihat, saudara-saudara. Ya, itu kronosnya ada, Sarasehan Nasional berlangsung itu. Dan saudara-saudara yang kekasih, banyak sekali kita perlihatkan kepada saudara itu jejak itu. Ya, bahwa dari awal saya yang berkiprah, bukan menyombongkan diri, tidak sama sekali. Tapi saya juga tidak rela kalau kemudian saya disingkirkan, dipinggirkan begitu saja. Dan dianggap tidak punya kontribusi apa-apa, nggak ada. Bahkan saya dianggap penipu, pembohong yang mengklaim bahwa BMPTKKI yang saya yang dirikan dengan Pak Thomas Penturi selaku penguasa sebagai dirjen ketika itu yang punya kekuasaan untuk melegalisir. Dan saya ketua steering komite nasional untuk penyelenggaraan Sarasehan Nasional sebagai cikal bakal untuk Kongres Nasional di Bali, tempatnya Pak Timotius Arifin, sehingga melahirkan BMPTKKI di sana. Dan yang berhubungan dengan Pak Timotius Arifin bukan mereka-mereka, bukan para dokter, ketua umum dan semuanya yang lain. Gak ada yang kenal Pak Timotius Arifin. Saya yang kenal. Waktu itu kami masih dalam GBI sama-sama juga, makanya kami cukup dekat. Dan saya ingat bahwa syarat yang diminta adalah, oke, kalau boleh saya ketemu dulu
Karena Pak Timotius Arifin ingin mendapatkan semacam peneguhan. Boleh nggak Pak Yosua bawa saya ke Dirjen untuk bicara dengan Dirjen Bimas Kristen sembari ada hal tertentu yang ingin dibicarakan. Saya bilang boleh. Dari situlah kemudian setuju bahwa akan diadakan di Bali. Tadinya rencana mau dibuat di Batu Malang, Batu. Ya, kita sudah survei ke sana. Ya, kita sudah sama-sama Pak Dirjen juga menghadiri doa tahunan nasional. Kemudian saya masih sempat ke Israel, sudah bisa kita putuskan setelah Pak Timotius Arifin bertemu dengan Pak Dirjen Bimas Kristen atas fasilitas koneksi yang saya berikan. Ya, jadi itu kronosnya saudara-saudara. Dan kita ingat bahwa ketika kita komitmen mendirikan itu, saudara-saudara, di Bali, Kongres Nasional di Bali itu tempatnya Pak Timotius Arifin, komitmen paling mendasar kita yang kita tegaskan di situ, yang sudah kami sepakati berdua dengan Pak Thomas Penturi, bahwa badan musyawarah ini tidak mengurusi doktrin atau teologi dari sekolah-sekolah tinggi teologi ini. Tidak mengurusi doktrin teologi, tidak mengurusi dogma. Yang kita urusi adalah institusi, lembaga PTKKI. Terutama mereka yang bermasalah kita tolong. BMPTKKI akan menjadi lembaga yang bisa memediasi dan menegosiasikan apa-apa yang bisa menjadi jalan keluar penyelesaian masalah dari STT-STT yang bermasalah. Itu komitmen awalnya begitu, saudara-saudara. Karena apa? Kita tidak masukkan yang namanya doktrin apalagi pengakuan iman. Karena BMPTKKI bukan gereja. Makanya saya juga heran usul dungu. Usul bagi saya ini usul yang paling konyol gitu loh. Hanya untuk menyingkirkan Erastus Sabdono, Dr. Erastus Sabdono dan Joshua Tewu yang dianggap berseberangan dengan doktrin teologi mereka. Lalu mereka mensiasati untuk memasukkan doktrin teologi anutan mereka, yaitu Allah Tritunggal Tertullianus yang diberhalakan itu. Yang ternyata sekarang dibidatkan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Iya saudara-saudara, gara-gara inilah permufakatan jahat saya namakan ini. Karena apa? Saya kalau lihat semata-mata cuma kecemburuan kok. Mereka menganggap dirinya doktor-doktor teologi yang pakar, yang punya pengikut mayoritas, menganut ajaran Tritunggal. Dan kemudian saudara-saudara, mereka bilang, masa kita di BMPTKKI dipimpin oleh seorang Dr. Erastus Sabdono dengan Dr. Joshua Tewu yang punya teologi berbeda, berseberangan dengan kita. Wah, kita harus rebut itu. Waduh. Itu penyebab kekacauan yang sekarang gara-gara pengkhianatan terhadap komitmen pertama berdirinya BMPTKKI. Itu saudara-saudara, segala macam skenario kudeta, segala macam skenario-skenario untuk menyingkirkan Dr. Erastus Sabdono, terlebih Joshua Tewu. Itu namanya permufakatan jahat yang tolol gitu loh. Anda siapa? Baru masuk aja di BMPTKKI udah gayanya bukan main, belagunya bukan main. Tapi saya sayangkan teman-teman juga yang ikut dari awal sebagai tim 9 dan tim 10 yang ikut dalam konspirasi jahat ini. Saya teringat bahwa Dr. Eliver Raja Guguk itu memang peserta dari awal tapi bukan masuk dalam tim 9, tidak masuk dalam tim 10. Beliau hanya peserta saja pada waktu itu. Dan waktu Pak Erastus Sabdono mundur, ini kita potong-potong ceritanya. Pak Erastus mundur sebagai ketua BMPTKKI pada waktu yang lalu. Lalu kami menyelenggarakan kongres di Hall STT Ekumene di Kelapa Gading, MAG, Mall Arta Gading. Sebelumnya, saudara-saudara, kami menggunakan 3 hari sampai 4 hari nginap di hotel untuk membahas anggaran dasar BMPTKKI, untuk memutakhirkan dan menyempurnakan anggaran dasar BMPTKKI ya, yang ikut sama saya sebagai ketua tim perumus anggaran dasar BMPTKKI yang resmi ya, pada waktu itu yang resmi. Itu ada Dr. Stefri Lumintang, ada Dr. Eliver Raja Guguk, ada Dr. Pontus Sitorus, ada siapa lagi? Beberapa Dr. Panilitandi almarhum. Kami buat itu berapa hari? 3 hari. 4 hari lalu kami sidangkan dan sudah ketuk palu anggaran dasar yang resmi yang sudah dimutakhirkan dan sudah disempurnakan. Tapi kemudian terjadi skenario yang waduh, nggak tahu ini akal bulus dari mana. Tapi kemudian menghasilkan kongres luar biasa dengan segala macam dalil alasan apapun ya, yang dimotori pada waktu itu oleh Dr. Arnold Tindas. Dan yang saya terkejut
ketika saya mengalah untuk kepentingan orang banyak, untuk ikutlah. Yang penting BMPT KKI bisa baik, dan saya sudah bicarakan juga sama Dr. Arnold Tindas dengan Pak Stefri dan yang lain-lainnya. Mereka senang saya mau ikut dan tidak memprotes secara keras. Tapi kemudian saya terkejut ketika tim perumus baru dibentuk, tim perumus anggaran dasar baru dibentuk, dan saya tidak dimasukkan. Bahkan saya sudah mengusulkan diri saya juga masuk di dalam tim perumus, karena dari awal saya yang mengurus, tinggal nanti dikombinasi mana yang perlu tambah kurang hasil rumusan anggaran dasar yang kami buat dengan Pak Eliver Raja Guguk dan Pak Stefri dan lain-lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Saya disingkirkan, lalu kemudian saudara-saudara terjadilah anggaran dasar yang penuh nafsu jahat, memasukkan pengakuan iman. Ini yang saya bilang, aduh, ini perumusan anggaran dasar yang paling konyol, bodoh dan tolol, botol banget. Pak, saya harus bicara begini, karena pengakuan iman itu punya konteks, yaitu gereja. BMPT KKI bukan gereja dan tidak perlu pengakuan iman, karena STT ini bukan satu aras teologi semua, enggak, beda. Makanya begitu dimasukkan pengakuan iman di dalamnya, saya bilang ini siapa sih yang merumuskan? Tapi saya terkejut, Pak Eliver Raja Guguk juga katanya ikut merumuskan dan menyetujui. Pak Eliver setuju, semua setuju ini teman-teman yang merumuskan anggaran dasar sebelumnya. Saya bilang ini munafik semua ini. Saya enggak nyangka kalau Pak Eliver Raja Guguk, Pak Stefri Lumintang dan beberapa teman yang lain berkhianat terhadap tim perumus sebelumnya. Tapi ya sudahlah, demi kebaikan BMPT KKI, saya menahan diri dan mengikuti sampai selesai. Dan ini dia nih, ternyata di dalam kongres itu, saya pikir saya punya andil besar untuk menampilkan Stefri Lumintang sebagai ketua umum yang banyak ditolak orang ketika itu, dan bahkan Pak Stefri Lumintang sendiri agak kecil nyalinya waktu itu. Bahkan takut, tidak mau maju sebagai calon ketua umum BMPT KKI karena saingannya raksasa semua ini. Dr. Arnold Tindas ya sebagai sepuh ketika itu dianggap oleh ya orang-orang yang berseberangan dengan pengurus yang sah. Lalu ada siapa lagi? Dr. Irwan, ini rajanya Batam ini. Oh, ini pengikutnya banyak sekali dan sangat populer ketika itu, yang sangat powerful. Dr. Stefri Lumintang melihat agak keder juga. Saya tahu. Tetapi mereka lupa. Saya ini seorang organisatoris. Talenta saya, karunia saya di situ, bos. Passion saya di sini. Orang saya bisa dirikan panggung ini, masa saya nggak bisa selesaikan masalahnya? Jadi apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya dengan lobby-lobby yang saya lakukan dengan banyak teolog, pimpinan-pimpinan STT ketika itu, dan termasuk memaksa Pak Stefri Lumintang, Bapak harus pimpin, Bapak harus jadi ketua umum, paling tidak bersaing dulu, masuk. Ya, nanti kita usulkan, karena dia tidak masuk bursa katanya, bahkan dia sudah pernah menolak, tidak ingin, ya malu-malu kucing lah istilahnya tuh. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya beliau bilang, sudah Pak Joshua gini dan seterusnya. Biasa gayanya Pak Stefri kan, malu-malu kucing, saudara-saudara. Ya oke. Akhirnya jadi kucing malu-maluin nih. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara kronologisnya ini supaya saudara tahu. Dan akhirnya apa? Saudara sendiri saksikan kok bagaimana saya berperan untuk menjadi juru kampanyenya Dr. Stefri Lumintang. Agar apa? Sahabat saya ini yang akhirnya mengkhianati saya bisa duduk sebagai ketua umum. Berhasil, saudara-saudara. Suara terbanyak pada Pak Stefri Lumintang, karena pada waktu itu jujur, sahabat saya, Dr. Irwan, itu melakukan blunder dalam orasi beliau. Pak Arnold Tindas juga sebenarnya punya kans besar, tapi dalam pidato beliau blunder. Justru Pak Stefri yang memainkan orasi yang manis, disertai dukungan militan dari yang namanya Joshua Tewu dalam menggalang voters. Itu semua orang tahu kok, saya keliling kemana-mana, saya bicara, saya lobby sana-sini, saudara-saudara. Dan saya mainkan peran saya untuk berbicara, menggairahkan suasana rapat itu. Dan hasilnya, Dr. Stefri Lumintang jadi ketua umum. Dan di sela-sela waktu itu, kami bicara berdua. Ini saya buka aja di sini. Pak Stefri Lumintang berjanji kalau boleh masuk kategori bersumpah bahwa saya akan tetap duduk sebagai salah satu ketua. Pengembangan organisasi, kursi saya yang tidak boleh diambil oleh orang lain, itu tetap ada. Itu janji Pak Dr. Stefri Lumintang kepada saya. Saya bicara begini di muka publik ini, saudara-saudara. Kalau dia mau bantah silakan aja. Tuhan yang tahu, Tuhan jadi saksi kami. Dan apa, saudara-saudara? Saya ini resmi. Keputusan atau pendirian struktur kepemimpinan yang dibangun oleh Pak Stefri Lumintang sebagai ketua umum, Kongres menyerahkan kekuasaan penuh kepada Pak Stefri Lumintang untuk membangun struktur itu dengan komposisi orang-orang yang telah dipilih menjadi pengurus walaupun belum ditempatkan. Dan saya salah satu adalah orang yang masuk di dalam penjaringan badan pengurus, anggota badan pengurus hasil Kongres.
Jakarta. Jadi ketuk palu resmi, saya anggota badan pengurus, cuma belum ditempatkan bersama dengan yang lainnya. Itu diberikan kekuasaan penuh kepada Pak Stefri sebagai ketua umum untuk menempatkan orang-orang yang telah ditetapkan Kongres sebagai anggota badan pengurus. Tapi kemudian muncullah akal-akali konspirasi jahat untuk menyingkirkan saya dengan apa? Menciptakan apa yang disebut dengan fakta integritas untuk saya harus tunduk kepada anggaran dasar yang baru, yang ada pengakuan iman, produk rekayasa dari teolog-teolog jahat, pengkhianat komitmen awal pendirian BMPT KKI. Ini sejarahnya saudara tahu. Dan kalau saya mau gugat ini, saya menang saudara-saudara ya, karena Kongres Nasional ini mengorbankan yang namanya seorang Dr. Joshua Tewu yang merupakan pendiri dan juga sah menjadi badan pengurus hasil Kongres, tapi disingkirkan tanpa alasan. Ya kalau bilang anggaran dasar itu pengkhianatan saudara-saudara, dan saya bisa gugat itu kalau saya mau. Ya, anggaran dasar rekayasa dari persepakatan jahat ini dengan memasukkan hal konyol seperti pengakuan iman dalam BMPT KKI yang notabene bukan gereja, dan konteksnya pengakuan iman itu salah tempat, salah konteks, salah kedudukan. Itu tempatnya pengakuan iman itu di gereja, bukan di BMPT KKI. BMPT KKI bukan gereja. Aduh, kok botol banget sih. Saya nggak ngerti. Itulah karena nafsu jahat sudah dibutakan. Jadi akal sehatnya para teolog ini yang berkonspirasi. Saya nggak menuduh semua teolog di BMPT KKI ya, karena ini yang bermain hanya orang-orang tertentu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara ini perlu ditekankan. Jadi ini penyebabnya saudara-saudara. Kenapa rusuh ini? Karena kalian sendiri. Kamu tabur angin menuai badai ini. Jadi jangan marah, jangan ngamuk kepada Pak Yonatan. Ya, karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu tabur pengkhianatan, kamu tuai pengkhianatan, saudara-saudara. Jadi jangan salahkan Pak Yonatan, salahkan dirimu. Dan kalau saya menghimbau kembali kepada anggaran dasar yang lama, seperti Indonesia menyerukan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saudara-saudara, kenapa saya harus bicarakan ini? Karena dari awal BMPT KKI didirikan, saudara-saudara, tidak beraliansi dengan yang namanya gereja-gereja sinodal atau aras-aras gereja nasional. Walaupun mereka bisa jadi mitra. Ya, jadi tidak terpolarisasi dengan teologi-teologi yang berbeda. Saya mau beritahu, orang-orang yang ingin menyulap BMPT KKI menjadi gereja dengan memasukkan pengakuan iman, terutama pengakuan iman tentang Allah Tritunggal, 3 pribadi yang merupakan triteisme dalam kajian biblikanya Dr. Yonatan Purnomo, mereka adalah orang-orang yang tidak diterima di lembaga aras STT yang lain seperti Persetia. Kan ada Persetia, itu golongan dari gereja-gereja Protestan dan teolog-teolog ekumenis. Lalu ada Pasti, ini Injili punya. Ini basis teologinya ada ini. Persetia, Pasti, terus ada Pesatpin Pantekosta di bawah kepemimpinan Dr. Eliver Raja Guguk. Ini baru dibilang aliansinya teologi. Aras STT ini berdiri berdasarkan teolog-teolog yang mereka anggota-anggotanya anut, saudara-saudara. Kelompok Protestan, kelompok Injili, kelompok Pantekosta dan Karismatik. Ada lagi PDPTKI. Ini khusus untuk dosen dan perguruan tingginya. Saudara-saudara, itu semua ada. Cuma karena mereka ini teolog-teolog baru yang saya juga heran ini. Saya mau sebutkan nama-nama mereka. Saya nggak mau. Karena apa? Kalau saya sebut mereka jadi top, jadi populer. Karena beberapa di antara mereka juga YouTuber gitu loh. Jadi kalau saya sebut mereka senang gitu loh. Memang itu yang mereka harapkan. Karena mereka suka sebut-sebut saya di konten-konten yang mereka buat. Karena apa? Kalau Joshua Tewu disebutkan di konten mereka, laris, banyak yang nonton gitu loh. Jualan Joshua Tewu di media sosial lumayan, menuai banyak penonton, saudara-saudara. Kan hanya segelintir orang yang ribut-ribut. Kalau dihitung-hitung paling 7 orang yang ribut. Paling top itu 7 orang yang ribut-ribut di BMPT KKI ini. Yang suka bawa angin badai. Hanya 6-7 orang lah. Saudara-saudara yang suka bikin kacau BMPT KKI ini. Nah, ini mereka-mereka ini orang-orang yang tidak diterima di tempat-tempat lain. Tidak diterima di Persetia. Tidak diterima di Pasti. Tidak terima di Pesatpin, mungkin tidak diterima di PDPTKI, artinya tidak diterima sebagai pengurus. Mereka nggak dihitung, nggak dianggap gitu loh. Tapi kemudian mereka lihat, BMPT KKI ada nih, wow kita mainkan coba saya. Ini kan bisa saja anggapan saya begitu, saudara-saudara. Kenapa? Karena begitu ngototnya, begitu gilenya, orang Betawi bilang gile bener, ingin merebut kekuasaan. Untuk apa dengan kasus ini menuntut Stefri mundur, Dr. Stefri Lumintang mundur? Untuk apa? Kalau bukan untuk menyenter kekuasaan, kedudukan Dr. Stefri Lumintang, untuk menjadi ketua umum.
suruh Dr. Yonatan mundur. Untuk apa? Karena Anda tergiur dengan posisi ketua dan ketua umum. Cuma karena Dr. Nasukili Giawa nggak banyak ngomong aja, makanya Dr. Nasukili sih agak berhikmat juga. Diam-diam aja udahlah. Kemana angin bertiup di situ aja gue ikut. Aman, posisi aman kan. Ya, jadi itu mungkin begitu. Jadi saudara-saudara, yang namanya badan musyawarah itu tempat orang-orang berkumpul bermusyawarah. Nggak ada urusan doktrin, teologi atau apalagi pengakuan iman. Blok, aduh, jangan ngeblok lah pikirannya. Ya, jadi ini persoalannya akarnya di sini, lalu diobok-obok lah. Atau mungkin ada orang yang cemburu lihat BMPT KKI besar, lalu menyusup masuk dan mengobok-obok dari dalam. Karena dia lihat, oh ini ada nih yang kita bisa pakai. Ada tokoh-tokoh tertentu di BMPT KKI yang punya persoalan dogmatis berdasarkan perspektif mereka. Itu yang mereka pakai gitu loh saudara-saudara. Aduh. Ngeri lihat teolog model kayak begini. Bagi saya ini teolog kampungan, teolog jalanan ini. Teolog goblokologi. Sangat-sangat saya sayangkan gitu loh. Himbauan saya, kembalikan BMPT KKI kepada komitmen awal. Buang itu pengakuan iman dari BMPT KKI. Supaya kita tidak urus dan terjebak pertikaian teologis. Ya, polemik teologis. Polemik teologis tentang Allah Trigu Tunggal itu sudah ribuan tahun saudara-saudara. Kita mau bebas dari pertikaian itu, dibawa masuk lagi ke dalam BMPT KKI. Makanya saya bilang buang itu. Kalau perlu kita buat musyawarah khusus atau kongres luar biasa, nggak masalah, demi menyelesaikan persoalan. Buang itu pengakuan iman itu, nggak diperlukan di BMPT KKI. Bukan tidak menghargai, saya orang yang suka menghargai, saya punya nilai toleransi yang tinggi, saya punya spirit toleransi yang tinggi. Berbeda agama saja saya sangat menghormati satu dengan yang lain, apalagi kita sesama Kristen. Ya, tapi BMPT KKI bukan tempatnya yang namanya pengakuan iman. Pengakuan iman itu tempatnya, rumahnya di gereja gitu loh. Aras Gereja Nasional aja tidak ada pengakuan iman. Masa kalian lembaga perguruan tinggi teologi, bukan lembaga gerejawi, bukan lembaga agamawi. Kok dokter-dokter ini nggak pakai otak gitu loh. Ya, itulah karena saking nafsu jahatnya itu melumpuhkan akal sehatnya. Jadi dungu, kayak Rocky bilang itu. Saudara-saudara yang kekasih, itu aja yang diributin. Sedangkan banyak sekali ini, kasihan STT terancam. Mau ditutup lah masalah mereka, masalah jafung, masalah. Waduh, banyak sekali, 1001 persoalan sekolah tinggi teologi atau perguruan tinggi keagamaan Kristen ini. Apalagi dengan aturan menteri yang tambah ribet, tambah rumit. Mestinya kita bersatu untuk memperjuangkan bersama kepentingan lembaga-lembaga teologi kita ini, pendidikan keagamaan Kristen ini. Ini yang ada dialihkan kepada keributan masalah teologi yang sebenarnya sudah berabad-abad, ribuan tahun ini masalah Tritunggal terus saja diributkan. Aduh. Udah stop lah. Oke, lanjut. Kitab Tertullianus tidak kanon, dan bahwa penggunaan kata Tritunggal akan mengarahkan seseorang kepada ajaran Tertullianus yang dianggap bidat. Ya, betul saudara-saudara. Ini betul. Apa yang menjadi kajian Dr. Yonatan, kalau itu betul-betul berdasarkan faktual, historical, yang dapat dipercaya, ya Anda harus uji sendiri. Anda harus buktikan bahwa Dr. Yonatan salah. Anda yang bertugas. Bukan Pak Yonatan yang harus membuktikan dirinya benar. Dia sudah mempresentasi keyakinannya bahwa apa yang merupakan hasil penelitiannya yang disuguhkan dalam seminar itu, dia yakini kebenarannya. Anda yang bertugas membuktikan dia salah. Nah, kalau sekarang dalam posisi belum ada lawannya, Pak Yonatan, belum ada yang membuat semacam antitesis dari materi yang disampaikannya, berarti apa yang dikatakan Pak Yonatan Purnomo bahwa oneness tidak bisa dipersalahkan. Ini yang lain-lain, Tritunggal apapun. Karena apa? Kitab yang tidak kanon gitu loh. Jadi kalau menurut Pak Yonatan, ini sama-sama bidat nih semua nih. Ya, jadi yang penganut Allah Tritunggal ini bidat gitu loh. Nah, ini yang namanya maling teriak maling, maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing. Itu lagunya Iwan Fals gitu. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Ini maling teriak maling, bidat teriak bidat. Para Trinitarian ini, kaum Trinitarian ini sudah dianatema oleh gereja, dikutuk oleh gereja, diekskomunikasikan, dianggap bidat. Sekarang bertingkah belagu lagi. Lalu mengatakan yang lain bidat. Padahal dia bidat. Menurut Yonatan Purnomo ya. Jadi namanya bidat teriak bidat. Oke, lanjut. Sehubungan dengan hal ini, BMPT KKI menegaskan bahwa hasil kajian biblika yang diseminarkan tersebut bukan merupakan arah teologis atau dogmatis atau ajaran gereja yang diklaim dan dianjurkan oleh BMPT KKI, di mana terdapat berbagai denominasi gereja dan ajaran gereja masing-masing. Setuju. Ya, apa yang menjadi statement klarifikasi BMPT KKI, asal
pengakuan iman dibuang. Tapi kalau pengakuan iman dipertahankan, itu berarti masuk. Pernyataan ini tidak benar. Ya karena apa? Ini masalah dogma. Dan orang ributkan masalah dogma kan pengakuan iman. Dianggap Pak Yonatan melanggar pengakuan iman, menciderai pengakuan iman yang merupakan bagian eksplisit dari anggaran dasar BMPTKKI. Jadi nggak relevan ini, nggak sinkron pernyataan klarifikasi ini. Makanya kalau itu mau dianggap benar, harus hapus yang namanya pengakuan iman itu. Itu produk tidak sah. Itu klausul tentang pengakuan iman itu produk anak haram tanda kutip. Diharamkan. Karena apa? Karena mengkhianati komitmen awal pendirian BMPTKKI yang bersejarah ini. Itu saudara-saudara ya. Oke lanjut. Sebelum ditampilkan, materi dalam bentuk PPT telah diberikan kepada Ketua Bidang 3 dan Ketua Umum. Tuh kan? Dan telah diperiksa. Tuh. Tidak memiliki hal-hal yang diperdebatkan. Tidak Antara memiliki lain hal-hal yang menolak diperdebatkan. Tritunggal. Itu sudah dibilang, itu naskahnya sudah diperiksa oleh Ketua Umum dan Ketua 3. Dan ternyata tidak ada hal-hal yang sifatnya melanggar ketentuan gereja dan sebagainya. Jadi kajian ilmiah sudah diterapkan. Bahkan sudah diperiksa oleh Ketua Umum dan Ketua 3, saudara. Dan menilai bahwa materi ini tidak menghakimi Allah Tritunggal dalam konteks anutan gereja ya. Jadi BMPTKKI bukan lembaga untuk menghimbau apalagi memaklumatkan bahwa gereja harus mengganti dogma yang mereka anut, yang tadinya Allah Tritunggal 3 pribadi lalu berpindah kepada Allah Tritunggal Kalsedon. Nggak ada. Ini hanya kajian akademik, basisnya akademik dengan tidak menghakimi tanda kutip ya. Karena ini merupakan hasil kajian menurut penilaian BMPTKKI begitu. Lanjut. Jadi saudara, dari penilaian pimpinan bahwa materi seminar ini sah-sah saja karena itu dalam tataran akademik dan bisa dibantah dengan antitesis yang mau dibuat materi lain, materi pembanding atau penyanggah, pembantah. Tidak ada masalah. Dan artinya di sini ini pendapat kedua ini. Jadi sudah ada dua pendapat ini. Pendapatnya Dr. Yonatan Purnomo sebagai pembicara, pemateri, lalu pendapat pimpinan BMPTKKI terhadap materi ini ya, kita sudah dengar sendiri, saya nggak usah ulang lagi. Lalu nanti ada pendapat ketiga nih dari grup yang berseberangan dengan pembicara Yonatan Purnomo dan juga pimpinan Pak Stefri dan kawan-kawan. Sudah nanti ada 3 pendapat ini. Nah, ini kan jadi tambah seru ini saudara. Tidak apa-apa, itu karena memang ulah kalian gitu loh. Ribut dan menghabiskan waktu energi gara-gara pengakuan iman yang saudara masukkan dengan tambahan fakta integritas segala macam. Aduh, konyol banget sih. Hanya untuk menyingkirkan Joshua Tewu dari BMPTKKI kalian jadi tolol. Ya udah lanjut. BMPTKKI menghargai hasil karya penelitian ilmiah siapapun dan mendorong untuk dilakukan secara benar dan tidak menimbulkan tuduhan atau ekses yang bersifat meluas. Hasil penelitian menjadi kekayaan bersama untuk dibedah, diteliti kembali, baik untuk menegaskan, menguatkan, atau sebaliknya, menyanggah atau menolak melalui hasil penelitian dalam tema yang sama. Ya, itu jelas sudah. Kan tegas ini. Nggak perlu dibahas lagi. Udah clear. Kalian tinggal menggunakan hak jawab namanya. Kalau di dalam dunia kewartawanan, Anda dipublikasikan, ada pembicaraan mengenai Anda atau materi Anda atau hal-hal yang mengenai apa yang Anda percayai, Anda tidak senang, minta hak klarifikasi, hak jawab. Mana teolog-teolognya Tritunggal Trinitarian ini? Bikin aja seminar, minta BMPTKKI memfasilitasi Anda menyelenggarakan seminar yang sama tapi dalam perspektif yang berseberangan dengan perspektif Dr. Yonatan Purnomo. Itu baru gentle. Nggak usah pakai anggaran dasar. Duh, kampungan. Nggak usah pakai kekuasaan segala macam organisatoris itu. Kalian kalau pakai begitu saya juga bisa pakai untuk soal hukum, saya bisa gugat kalian kok. Nanti malu kalian. Ente yang merusak BMPTKKI kok. Nggak mungkin saya yang dirikan rumah itu lalu saya mau hancurkan. Kamu yang justru mau hancurkan, saya berusaha mencegah ini. Saya nggak mau BMPTKKI dihancurkan oleh orang-orang seperti kalian. Yang baru muncul tiba-tiba, nggak tahu motifnya apa, lalu bikin gerakan-gerakan yang ngaco gitu loh. Keputusan rapat pengurus BMPTKKI termuat dalam beberapa hal sebagai berikut. Perhatikan 1. ini, saudara, perhatikan ini. Sebagai tanggung jawab peneliti dan narasumber tunggal, BMPTKKI mendorong Bapak Dr. Yonatan Purnomo untuk melakukan pernyataan klarifikasi seminar pada poin-poin yang dianggap menimbulkan dampak di atas. Ya, stop. Nih, poin 1 ini saya mau soroti keras ini. Pernyataan atau statement dari pimpinan
BMPT KKI dari hasil rapat pimpinan kemarin untuk menanggapi kisruh yang terjadi di tubuh BMPT KKI atas hasil seminar nasional itu, meminta supaya narasumber Dr. Yonatan Purnomo sebagai narasumber tunggal itu didorong atau dihimbau. Tidak ada kata diwajibkan atau diharuskan, tapi didorong, artinya dimotivasi, dihimbau supaya memberikan pernyataan klarifikasi, pernyataan yang sifatnya clarified, klarifikasi atas poin-poin yang dianggap bermasalah. Waduh. Ini jebakan ini bagi Dr. Yonatan Purnomo. Kalau saya, Dr. Yonatan Purnomo, saya tidak akan lakukan itu. Saya menghimbau dari sini, jangan mau lakukan itu. Ya, Dr. YP. Ini jebakan. Kenapa saya bilang jebakan? Karena ini paradoksal. Dari apa yang menjadi hasil kajian pimpinan BMPT KKI, itu sebenarnya hanya tinggal memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang protes berseberangan terhadap materi seminar Dr. Yonatan Purnomo. Dan itu harus dilawan dengan materi tandingan. Kalau Anda mengatakan Dr. Yonatan Purnomo harus memberikan pernyataan klarifikasi atas poin-poin yang meresahkan, yang menjadi viral, yang menimbulkan masalah, itu berarti penghakiman bahwa Dr. Yonatan Purnomo ini adalah pengacau, pembuat huru-hara dengan materi seminarnya itu. Dan itu juga melibatkan BMPT KKI yang katanya sudah memeriksa materi itu tidak masalah dan bisa disuguhkan sebagai materi seminar dalam tataran akademik. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini gak masuk akal nih pernyataan-pernyataan atau klarifikasi seperti ini nih, ya. Kenapa? Tahu nggak arti klarifikasi? Arti klarifikasi itu artinya Anda diminta untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap oleh pemrotes Anda itu bermasalah, itu salah, itu tidak benar, itu menciderai kami, itu melecehkan kami dan lain sebagainya. Klarifikasi itu hanya dua isinya. Kalau Anda tidak menegaskan bahwa apa yang Anda sampaikan Pak Yonatan nih, saya bicara sama Pak Dr. Yonatan nih, dan dengan itu menjadi bumerang buat Anda yang akan lebih dikejar oleh mereka-mereka yang punya otak-otak nggak beres ini. Jangan mau, Pak Yonatan Purnomo, jangan mau berikan klarifikasi karena dua jawaban Anda itu akan jadi bumerang buat Anda. Sebenarnya ini cuma alasan untuk apa? Menyingkirkan Anda, menumbangkan Anda supaya posisi Anda itu diduduki oleh orang-orang yang ribut-ribut ini, yang menginginkan posisi itu. Dan juga akan menyeret Pak Stefri Lumintang untuk turun tahta supaya mereka juga duduk di situ. Ini akal-akalan ini, saudara-saudara. Ya, percayalah. Dan saudara-saudara yang kekasih, Pak Yonatan kalau mau berikan statement, kan dibilang namanya didorong, dimotivasi, dihimbau. Tidak ada bahasa diharuskan, diwajibkan, tidak ada itu. Jadi artinya sifatnya kalau Pak Yonatan mau, kalau tidak juga tidak boleh ada yang permasalahkan. Kalau Pak Yonatan tidak mau memberikan klarifikasi atau statement klarifikasi dan menganggap itu sudah selesai, ya udah nggak ada yang bisa protes. Kalau mereka mau protes, buat seminar tandingan. Gitu, saudara-saudara. Tapi kalau Pak Yonatan sampai memberikan pernyataan klarifikasi, bodoh itu. Kenapa? Karena isi klarifikasi itu hanya dua. Anda akan semakin menegaskan bahwa materi Anda itu benar, Anda tidak menyesal menyampaikannya dan tidak akan mencabut. Dan justru menegaskan secara gigih bahwa tidak ada yang salah dalam riset saya. Maka itu akan menuai kebencian berlipat-lipat kepada Anda. Dan kedua, kalau Anda bilang, oke, ada bagian-bagian tertentu yang dianggap salah, oke, ini saya minta maaf dan sebagainya. Wah, itu lebih kacau lagi. Itu akan Anda dikejar, bahkan disuruh cabut, mungkin akan disuruh hapus konten Anda, ya, materi itu apa dan sebagainya, dan akan menuntut lagi tuntutan baru bahwa Dr. Yonatan Purnomo dalam pernyataan klarifikasinya telah minta maaf atas materi yang disampaikan. Ternyata ada hal-hal yang salah dan keliru, dan itu bukan menyeret Dr. Yonatan saja, tetapi juga para pimpinan di BMPT KKI. Kalau saya pribadi nih, yang mestinya buat klarifikasi adalah ketua umum, ya, atas pernyataan sebagai keynote speaker atau pembuka seminar nasional itu dengan mempromosikan bukunya Allah Trinitas itu, yang beliau bilang jangan menggunakan Allah Tritunggal, itu berbahaya, Allah Tritunggal itu berbahaya. Ini yang perlu minta klarifikasinya ketua umum. Apa yang berbahaya Allah Tritunggal itu? Kenapa dia pakai Allah Trinitas, istilahnya Tertullianus, tetapi dia mengatakan dia tidak ikut ajaran Tertullianus yang tiga pribadi itu. Artinya secara terang-terangan, secara pribadi Pak Stefri Lumintang menentang semua teolog Trinitarian Tertullianus. Kalau secara eksplisit kata-kata beliau kita runut kembali. Mestinya yang diminta klarifikasi Pak Stefri Lumintang sebagai ketua umum. Maksud
dari pernyataan beliau tentang Allah Tritunggal itu bahaya. Jangan, makanya dia nggak mau pakai istilah Allah Tritunggal itu. Nah ini harus minta diklarifikasi. Pak Stefri harus menjelaskan kenapa begitu. Apakah betul Anda juga betul-betul sepaham dengan Dr. Yonatan bahwa Allah Tritunggal 3 pribadi itu adalah sesat, bidat, heresi, ya, sehingga Anda tidak mau pakai ajaran Tertullianus walaupun istilahnya yaitu Trinitas Anda pakai, Anda adopsi. Itu klarifikasi yang harus diberikan oleh Pak Stefri. Kalau Dr. Yonatan sudah clear, nggak perlu klarifikasi apa-apa lagi. Sudah begitu hasil risetnya yang dia yakini dan dia sudah presentasikan, dia sudah sosialisasikan, dia sudah publikasikan, sudah. Nggak usah lagi dituntut. Lanjut. 2. BMP TKKI secara khusus meminta agar webinar tersebut di atas dapat dipandang sebagai karya sebuah penelitian biblika yang dapat dikritisi ataupun dilakukan pendalaman dalam penelitian yang sama. Poin 2 itu paradoksal dengan poin pertama. Jadi kalau poin kedua ini diberlakukan, poin pertama nggak usah. Nggak perlu ada klarifikasi. Pak Yonatan nggak usah klarifikasi. Ngapain mau dalam soal organisasi nih? Kita harus tegas. Ini statement pimpinan ini bertolak belakang ini antara poin 1 dan poin 2. Paradoksal sifatnya. Kalau sudah dimintakan klarifikasi, tidak perlu ada lagi kajian-kajian berikutnya. Kalau ini terbuka untuk dikaji, dikritisi, lalu dibantah, ya dilakukan riset tandingan, segala macam. Ya nggak usah ada klarifikasi, itu saja merupakan pertarungan teologis. Makanya yang menyusun juga poin-poin keputusan ini, saya nggak ngerti bagaimana sih alur berpikir kalian di Dewan Pengurus ini. Makanya saya mau katakan, salah kalau kalian buang Yosua Tewu dari kepengurusan yang sah yang sudah diketuk palu di dalam Kongres. Bukan bicara sombong, ini adalah bukti karya saya kok. Siapa yang mau bantah? Nggak ada. Justru badan ini dan beberapa organisasi gereja yang saya ada di dalamnya sebagai pimpinan dan sebagainya, ini yang membawa kami bertemu dengan petinggi-petinggi negara, berbicara dengan menteri-menteri, berbicara dengan presiden, bicara dengan banyak pihak-pihak yang berkompeten. Ya, Anda belum lahir, yang ribut-ribut ini Anda belum lahir di BMP TKKI. Walaupun saya berbeda dengan Pak Erastus Sabdono pada waktu pertama kali mendaulat beliau untuk menjadi ketua umum. Semua orang tahu lah, saya nggak usah bicara ke belakang lah. Bendahara juga tahu ini, Antonius Nathan tahu nih, Dr. Antonius ini. Semua juga tahu bahwa yang menukangi ini, yang mengatur prosesi untuk pemilihan ini, walaupun itu ada dalam persaingan terbuka. Saya, saudara-saudara, bahkan Pak Erastus menolak untuk didaulat menjadi ketua umum. Ya, saya izin sama Pak Dirjen. Saya bilang, Pak Dirjen, saya pakai nama Bapak untuk minta, karena apa? Tidak ada figur ketika itu. Ya figur ya. Artinya begini, organisasi sebesar ini saudara-saudara harus ditangani dengan orang yang bukan cuma punya wawasan, bukan cuma punya karisma, tapi harus punya uang dan tidak pelit. Dan itu yang saya lihat ada pada Pak Erastus ketika itu. Supaya organisasi ini bisa berjalan sebelum dapat bantuan, donasi atau hibah dari pemerintah, harus bisa ditalangi oleh orang-orang BMP TKKI sendiri. Dan Pak Erastus itu dari awal sudah datang. Dari sejak Sarasian Nasional, iNews Tower MNC, sampai kepada STT Kingdom di Bali, di tempatnya Pak Timotius, Pak Erastus terus ada. Beliau juga dari awal. Walaupun beliau itu dalam kapasitas sebagai pembicara, ya dalam seminar itu. Iya saudara-saudara. Mulai dari ini, dari Pasarasian Nasional sampai Kongres Nasional BMP TKKI. Jadi sejarahnya sangat terbuka. Baru Anda mau merusak BMP TKKI ini dengan memasukkan hal-hal yang, pengakuan iman dibawa masuk. Ini otak di mana sih? Ini bukan gereja. Sok suci, sok rohani. Padahal, udah nggak usah saya ngomong, tapi ya ini Anda timbang sendiri. Oke, lanjut. Dapat dipandang sebagai karya sebuah penelitian biblika yang dapat dikritisi. 3. Apabila dalam penyelenggaraan webinar tersebut, baik prosesnya maupun isinya telah menyinggung para pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, Dewan Pengurus BMP TKKI menyampaikan permohonan maaf. Tuhan memberkati, terima kasih, dan salam. Stop. Ya, poin 3 juga ini ngaco. Ya, ini paradoksal semua ini. Ini basa-basi kuno, basa-basi yang pencitraan diri lah. Nggak perlu ya, minta maaf segala macam. Sudah dari awal bilang ini sudah dikaji, sudah dilihat, sudah diperiksa, nggak ada masalah. Masa seorang scholar yang punya titel hebat-hebat, pimpinan BMP TKKI ini katanya hebat-hebat yang sekarang ini. Terus kajian dalam meneliti, memeriksa kesiapan seminar aja kacau kayak begini.
statement tumpang tindih satu dengan yang lain. Saya pikir BMPTKKI nggak usah minta maaf pengurusnya. Karena Anda sudah tahu resikonya kok. Hanya untuk pencitraan diri, percuma gitu loh. Minta maaf ini justru lebih menegaskan. Ini buktinya. Mereka minta maaf. Mereka yang menyebabkan kerusuhan ini nih, para pimpinan BMPTKKI ini nih. Makanya mereka layak mundur. Ya itu ujung-ujungnya. Jadi bagi saya ini satu klarifikasi yang dungu ini. Sangat tidak berkelas. Tidak menunjukkan kompetensi sebagai scholar, ahli, para teolog hebat katanya. Sorry, saya pribadi sangat menghinakan itu. Kapasitas Anda sebagai ahli, kapasitas Anda sebagai pemimpin besar di organisasi besar seperti BMPTKKI itu diciderai dengan statement Anda sendiri. Semoga ini bisa menjadi shock terapi bagi kita semua, supaya BMPTKKI harus dikembalikan kepada komitmen awal. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, seruan NKRI, begitupun seruan BMPTKKI. Ya, sebagai founding father dari BMPTKKI, saya Dr. Joshua Tewu menghimbau, dan bahkan bukan cuma saya, termasuk Ketua Dewan Pembina dulu yang mantan Dirjen Bimas Kristen, Profesor Dr. Thomas Penturi, dan saya Dr. Joshua Tewu sebagai founding fathers berdirinya BMPTKKI ini, meminta dengan sangat supaya kita harus mengembalikan BMPTKKI kepada dasar awal, komitmen dasarnya, komitmen awal, dengan tidak memasukkan pengakuan iman sebagai bagian eksplisit di dalam anggaran dasar BMPTKKI. Sekian dari saya, dan kiranya semua bisa maklum, dan kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan mengampuni kita semua. Dan saya berdoa, anugerah Tuhan tetap mengayomi kita semua. Shalom.